kita dapat berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya bahagia nih. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan pengimbasan dari Bu Niatus Solihah SPD tentang jurus 1 kenali potensi diri dan jurus kedua kenali emosi. Yang pada mulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Dimohon bantuan cakepnya ya. Belum. Burung pipit, burung gelatik, di dalam sangkar diincar tikus. Di sini sudah ada Bu Cantik, mari disimak, jangan gagal fokus. Pada Ibu Istina, kami silakan memberikan sambutan. Ini ada siswa yang paling kecil ini ya. Siswa baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah luar biasa. Adakah hari ini yang tidak berbahagia? Oh, sudah bahagia, sudah bisa tersenyum ya. Kalau kita memang ada satu masa selesai ya sudah selesai. Kita bukan lagi untuk peningkatan semangat yang baru ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan memberikan semangat juga kepada Bu Mia, karena Bu Mia juga dituntut untuk memberikan laporan dari Bu Mia sehingga harus melakukan penugasan dan divideokan ya. Jadi memang kalau kita sudah memilih profesi kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Kegiatan hari ini tetap bisa berjalan dengan baik, tetap semangat ya, selamat bekerja dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena sudah menyempatkan hadir dalam acara berbagi praktik baik OJL 1 dan 2 saya, yaitu implementasi jurus BK Hebat. Yang ke-1 kenali potensi dan yang kedua kelola emosi. Sebelumnya Bapak Ibu sehat semua ya? Bahagia semua, alhamdulillah ya. Sudah panas ini tadi? Sudah senang? Sudah waras, alhamdulillah. Baik, langsung saja. Berbagi praktik baik ini adalah salah satu rencana tindak lanjut saya dari BIMTEK Fasda Guru BK Hebat yang dilaksanakan di Haris Hotel Gubeng Surabaya kemarin selama 4 hari, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru BK dalam memberikan layanan kepada murid yang berkualitas serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan.
Bapak Ibu, di sini kita semua itu sebenarnya adalah seorang pendekar. Apa itu pendekar, Bapak Ibu? Bukan pendek mekar seperti saya ya. Pendekar yaitu pendidik karakter. Jadi kita semua ini adalah para pendidik karakter atau pendekar. Nah, maka harus menguasai 7 jurus. Tapi di sini saya hanya menyampaikan 2 jurus saja. Sebelumnya saya hanya menyampaikan praktik baik dulu ya Bapak Ibu. Yang saya laksanakan di OJL 1 yaitu kenali potensi. Dalam implementasi jurus pertama ini saya memilih jurus 1 yaitu kenali potensi karena sebagian besar peserta di kelas 10 itu masih belum memahami gaya belajar mereka serta strategi belajar apa yang efektif untuk mereka lakukan dalam menghadapi tugas-tugas atau pembelajaran yang sulit. Dalam praktek baik ini saya menggunakan instrumen tes gaya belajar yang sederhana dan manual, tidak memakai aplikasi. Instrumen ini juga dapat membantu peserta didik untuk mengidentifikasikan gaya belajar apa yang dominan pada diri mereka. Nah, ini adalah instrumennya tadi. Kemudian dari hasil tes gaya belajar itu nanti ada interpretasi dari hasilnya meliputi hasil skor gaya belajar yang dominan serta saran strategi belajar yang efektif. Kemudian dari hasil tes gaya belajar ini juga saya integrasikan dengan RPL atau rencana pelaksanaan layanan dan juga program BK. Ini adalah sebenarnya menggunakan aplikasi juga bisa. Ini ada aplikasi Aku Pintar secara online. Cuma saya pakai yang manual. Dalam pelaksanaan implementasi jurus, saya menggunakan metode AK. A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptual, A-nya lagi adalah aplikasi. Nah, di A yang pertama saya memberikan kuesioner tes belajar tadi dan siswa mengerjakan itu aktivitasnya. Kemudian R-nya peserta didik merefleksi gaya belajar dari hasil tes tadi yang dominan secara berkelompok. Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Selanjutnya K, konsep. Saya menjelaskan konsep gaya belajar mulai dari auditori, visual dan kinestetik kepada peserta didik. Lalu A yang terakhir adalah aplikasi. Peserta didik membuat dan mengaplikasikan strategi belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan OJL 1 kenal potensi. Ada A, peserta didik mengerjakan tes belajar. Kemudian R-nya peserta didik merefleksikan gaya belajarnya masing-masing. Terus K-nya konsep, itu saya menjelaskan konsep belajarnya. Dan yang terakhir A, aplikasi. Peserta didik menyusun strategi belajar yang efektif dan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar sehari-hari. Lanjut, untuk OJL yang kedua saya ambil jurus kedua yaitu kelola emosi. Setelah jurus 1 selesai diimplementasikan, selanjutnya jurus 2 yaitu kelola emosi. Kenapa saya pilih jurus yang kedua? Karena berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal tahun pelajaran, dihasilkan sebagian besar peserta didik itu masih belum bisa
mengelola emosi dengan baik. OJL kedua ini saya lakukan di kelas 11. Ini adalah instrumentasi identifikasi kompetensi sosial emosional peserta didik. Nah, untuk dokumentasi kegiatannya yang pertama sesuai dengan metode ARKA tadi, aktivitasnya adalah siswa menuliskan nama mereka pada emotikon yang sudah saya gambar di papan tulis sesuai dengan mood mereka hari itu. Kemudian R-nya mereka merefleksikan emosi apa yang sering mereka alami setiap harinya secara berkelompok dengan diskusi. Kemudian K-nya saya menjelaskan konsep jenis-jenis emosi, peta emosi, dan yang terakhir aplikasi peserta didik membuat strategi untuk bisa mengelola emosi dengan membuat model pilihan emosi. Nah, Bapak Ibu juga bisa menerapkan ARKA di kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan mapelnya masing-masing. Karena metodenya sangat sederhana, tapi bisa tidak membosankan, tidak monoton karena ada aktivitas refleksi tidak harus di akhir pembelajaran, bisa di awal, tengah. Untuk penyampaian praktik baik yang saya lakukan cukup sekian. Kita